Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Hendriani. Di sini saya akan mempresentasikan laporan tugas akhir yang berjudul Rancang Bangun Sistem Keamanan Kamar Kos dengan Kendali Aplikasi pada Smartphone Menggunakan Microcontroller. Bab pertama, pendahuluan. Latar belakang, tindakan kejahatan pencurian di lingkungan kos mahasiswa akhir-akhir ini semakin sering terjadi ketika kamar kos tak berpenghuni, karena ditinggal pergi oleh penghuninya. Jika kamar kos tersebut tidak memiliki suatu sistem keamanan tertentu atau hanya dikunci dengan gembok, pencuri masih bisa membobolnya. Sebuah sistem keamanan kamar kos menggunakan sensor gerak dan sensor suara dirancang untuk mengatasi permasalahan ini. Sistem tersebut nantinya dapat memberikan sebuah peringatan berupa beralarm dan informasi melalui aplikasi Android. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui cara merancang sistem keamanan kamar kos menggunakan microcontroller, mengetahui cara membuat aplikasi telekontrol keamanan kamar kos menggunakan aplikasi Android, dan mengetahui cara menggabungkan hardware dan software aplikasi sistem keamanan kamar kos. Oke, bab 2, tinjauan pustaka. Di sini ada penelitian terdahulu. Penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan topik pembahasan yang dijadikan bahasan untuk melakukan pengembangan penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama itu dari Rudy Listio tahun 2003 dengan judul tugas akhir Sistem Alarm Keamanan Menggunakan Sensor Pasif Infrared berbasis mikrokontroler 8031. Nah, pada tugas itu dijelaskan sebuah sistem keamanan ruang atau gedung yang menggunakan sensor PIR untuk mengenal objek dan mendeteksi suhu. Yang kedua oleh Muhammad Iqbal Qasim pada tahun 2010 dengan judul Sistem Keamanan Rumah berbasis mikrokontroler melalui fasilitas SMS. Nah, pada tugas ini menjelaskan mengenai pembuatan sebuah sistem keamanan rumah untuk menggunakan sensor pintu untuk mendeteksi keadaan pintu dan telepon seluler. Nah, yang ketiga oleh Muhammad Sobir Sungkar pada tahun 2020 dengan judulnya Sistem Keamanan Rumah Berbasis Internet of Things. Nah, pada tugas ini dijelaskan sebuah sistem keamanan rumah yang menggunakan kamera sebagai media pengawas, sensor IR, dan buzzer sebagai alarm ketika ada orang yang maksa masuk ke rumah. Oke, selanjutnya bab 3 atau metode penelitian. Nah, jenis penelitian di sini adalah pengembangan, yaitu yang berarti untuk menjawab rumusan masalah diperlukan tahap perencanaan sistem, perencanaan alat, penyimpanan bahan dan peralatan, serta informasi penyelenggaraan. Nah, tahap penelitian dalam menyusun laporan ini, konsep penyelesaian masalah dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap penelitian ini dijadikan lebih lanjut pada diagram alur berikut ini. Pertama, mulai, kemudian studi literatur, seperti kita melihat tugas akhir dari orang-orang lain sebagai studi literatur. Terus perencanaan software, itu di sini saya menggunakan Meetup. Terus perencanaan hardware, sensor-sensor, pembuatan sistem keseluruhan, kita gabungkan antara software dan hardware. Terus ketika semua sudah sesuai dengan apa yang direncanakan, itu kita pengambilan data atau menganalisis dan memberi kesimpulan. Nah, ya selesai. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan sistem ini itu perangkatnya seperti yang saya katakan tadi, itu dapat Arduino IDE dan Meetup. Nah, Arduino ini sebagai pemrogram untuk Arduino Uno dan ESP32. Dan Meetup ini sebagai visual block programming, yang artinya penulis bisa membuat desain dan fungsi aplikasi Android hanya menggunakan program block. Nah, untuk hardware-nya saya menggunakan ESP32, terus sensor PIR, sensor suara, buzzer, dan LED. Nah, ESP32 ini itu untuk mengolah data, sedangkan sensor PIR ini pendeteksi apabila ada gerakan di suatu ruangan. Sensor suara itu mendeteksi suara, dan buzzer itu indikator menandakan terjadi sesuatu pada ruangan itu. Nah, itu nanti akan berbunyi seperti alarm dan LED itu akan menyala. Oke, masuk bab 4, hasil dari pembahasan. Nah, di sini adalah pengujian pertama, pengujian input. Di sini pada pengujian input menggunakan sensor PIR dan sensor suara. Dari percobaan yang dilakukan,
pada jarak 22 cm itu masih terdeteksi gerak dan suara, sedangkan pada jarak 30 cm itu sudah tidak terdeteksi adanya suara atau gerakan. Terus yang kedua itu pengujian output. Outputnya di sini menggunakan buzzer dan lead. Nah, output ini bergantung pada inputnya. Kalau inputnya terdeteksi, maka si alarm ini akan berbunyi dan si lead ini akan menyala. Namun apabila outputnya itu tidak terdeteksi, maka buzzer atau alarm dan lead di sini tidak akan bekerja juga. Oke, dan ini untuk pengujian keseluruhannya atau penggabungan antara software dan hardware. Jadi di sini software saya menggunakan Meetup. Nah, ini Meetup ini saya atur untuk mengaktifkan dan menonaktifkan si sistemnya ini. Jadi apabila kita nyalakan sistemnya, kita nyalakan dari HP kita nyalakan, maka dia akan bekerja. Si sensor gerak, si sensor suara, alarm dan itu akan bekerja. Namun apabila kita tidak menyalakan sistem ini, maka tidak akan bekerja. Nah, kesimpulan dari praktikum ini adalah, dari percobaan ini adalah berdasarkan percobaan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan yaitu sistem keamanan kamar kos dengan menggunakan sensor PIR dan sensor suara dapat membantu menjaga keamanan kamar kos ditinggalkan saat kamar kos ditinggalkan dan dilengkapi dengan alarm yang berbunyi saat ada orang tak dikenal masuk ke kamar kos. Jadi ya amanlah sebagai walaupun kita mau pergi jauh, kita tuh tenang karena kos kita sudah ada pengamannya dan kita dapat informasi apabila ada orang atau penyusup masuk kamar kita. Nah, sarannya untuk percobaan ini adalah dalam penyusunan laporan hendaknya dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan bersungguh-sungguh. Selain itu, mahasiswa juga harus memanfaatkan waktu yang ada seoptimal mungkin dalam menyusun laporan. Oke, terima kasih.